Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya Taufik Akbar sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gunung Selatan akan melakukan kegiatan pasca observasi yang merupakan lanjutan dari kegiatan dari observasi dan hari ini bersama pengajar praktik Pak Sinardin dan Ibu Asrianti selaku rekan sejawat yang diobservasi pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan ini pula insya Allah sebentar pengajar praktik akan memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi setelah melihat hasil yang telah yang baik oleh pengajar praktik dalam kegiatan praobservasi dan observasi kelas. Untuk itu pada kesempatan ini kita berdiskusi dulu pada teman sejawat atau rekan guru yang sudah diobservasi kemarin. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah hari ini baik walaupun sedang berpuasa tetap aktivitas berjalan seperti biasa. Ya, alhamdulillah kabarnya baik ya. Jadi saya minta waktunya sebentar Bu terkait masalah kelanjutan dari kegiatan beberapa minggu yang lalu pada kegiatan praobservasi, observasi dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Kegiatan ini merupakan lanjut dari aksi nyata dari modul 2.3 dari calon guru penggerak. Katanya ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu ya, terkait masalah pasca observasi setelah melihat kegiatan observasi kemarin di beberapa minggu yang lalu. Baik Bu, saya mulai saja. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau melakukan pembelajaran dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Terima kasih Pak. Jujur saja dari pertama saya saat yang sedang kelas mengajar memang awalnya duduk ya, karena mungkin ada yang melihat di belakang, ada yang observer ya artinya begitu. Tapi dengan berjalannya waktu sudah mulai nyaman, terbiasa, dan juga siswa juga antusias dalam melakukan proses pembelajaran. Ya. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran Ibu agak sedikit tidak nyaman ya, karena ada observer atau teman guru yang melihat pembelajaran. Tapi dalam perjalanan waktu tadi Ibu sudah sangat luar biasa bisa menyesuaikan kondisi. Oke, bagus sekali ya. Kemudian tidak lanjut dari percakapan observasi, kira-kira area kompetensi yang dikembangkan setelah Ibu kemarin melakukan observasi. Jadi di dalam kelas itu ada dua area yang saya kompetensi saya kembangkan. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, di mana di sini pengetahuan saya melihat peserta didik sampai di mana kemampuannya dalam memahami pengertian dari sistem pernafasan, mengetahui dari organ-organ sistem pernafasan, itu pengetahuannya dengan melakukan tanya jawab langsung. Dan untuk kompetensi keterampilannya di sini saya melihat bagaimana siswa aktif dalam berdiskusi sama teman kelompoknya, dan selanjutnya bagaimana siswa-siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya langsung di depan kelas. Jadi poinnya Ibu sudah melakukan semua area kompetensi yang sudah dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik Bu ya. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, seberapa jauh ya area keberhasilan pengembangan kompetensi yang dilakukan? Terima kasih Pak. Nah, di sini semenjak waktu pelaksanaan pembelajaran, keberhasilan dari pengembangan kompetensi ini saya rasa sudah cukup. Tapi memang saya lihat ada beberapa hambatan-hambatan mungkin dari saya juga dan juga dari siswa, dan juga saya belum secara maksimal menggunakan yang namanya diferensiasi konten, karena yang paling menonjol waktu itu hanya menggunakan
diferensiasi proses. Ya, seperti itu Pak. Baik. Nah, jadi sempat tadi sampaikan bahwa ada hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran waktu beberapa minggu lalu. Ya, bisa Ibu sampaikan hambatan yang Ibu dapatkan? Oke, nah hambatan yang saya temui dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sini mungkin pada umumnya mungkin yang dialami juga dengan guru di kelas, apalagi saat diskusi, memang beberapa siswa masih ada yang tidak aktif, kurang aktif dalam diskusi karena hanya mengandalkan temannya. Mungkin karena dipikir temannya yang mungkin bisa, lalu yang satu temannya ini hanya berdiam diri, seperti itu Pak. Dan juga padahal di sini saya sudah bentuk kelompok dengan menggunakan gaya belajar masing-masing, tetapi pada saat menggunakan angket atau asesmen diagnostik, melihat yang mana kelompok audio, visual maupun kinestetik memang beberapa, apalagi mungkin yang kinestetik sudah bisa dan juga yang visual sudah bisa. Dan audio di sini memang ada hambatan karena mungkin dalam satu kelompoknya ini ada yang kurang mau mendengarkan apa yang diputarkan dari video tersebut, audio ya, mendengarkan, sehingga hanya dalam satu kelompok itu hanya 1 atau 2 orang yang aktif saja dalam kelompoknya saja Pak. Hambatan yang paling terbesar itu adalah keaktifan anak-anak ya, peserta didik dalam pembelajaran karena hanya mengandalkan temannya, jadi kepercayaan dirinya di sana. Ya, dari hambatan tadi itu, kira apa rencana tindak lanjut setelah melakukan pembelajaran dalam kelas? Iya, jadi setelah pembelajaran yang saya lakukan, saya di sini memiliki rencana tindak lanjut dari mungkin kekurangan dari saya yang awalnya saya menggunakan itu diferensiasi konten dan proses, tetapi yang lebih menonjol ini prosesnya Pak, tetapi kontennya tidak. Jadi kedepannya saya akan menggabungkan ya secara sama-sama antara konten dan proses, sehingga dalam di kelas juga bisa semua siswa itu aktif dalam kelompoknya. Dan selanjutnya saya mau mempertegas lagi tentang teknik stop pada awal pembelajarannya untuk mengembalikan kesadaran siswa itu yang saya akan tingkatkan, dan selanjutnya akan mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dengan KSE ya, apa namanya, kesadaran sosial dan emosional dan budaya positif siswa Pak. Sangat luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Saya mendengar tadi itu ingin mempertegas tentang mindfulness, kesadaran diri. Pada kegiatan observasi kemarin saya sempat lihat Ibu sebenarnya sudah menerapkan ya teknik stop itu. Ketika Ibu mengatakan bahwa tarik nafas, kemudian hempaskan, karena materinya tentang pernapasan, sistem pernapasan. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan lagi bahwa ya akan mengintegrasikan ke pembelajaran ini di diferensiasi ini dengan keterampilan sosial emosional dan budaya positif. Ya, saya kira itu yang sangat luar biasa Bu. Mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya ini tidak ada hambatan lagi yang sangat praktik. Ya, dalam proses pembelajaran berikutnya lebih efektif lagi. Ya, saya kira untuk percakapan kita hari ini saya cukupkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk itu kita minta dulu umpan balik dari Pak pengajar praktik, karena beliau sudah melihat praobservasi dan observasi kelas yang sudah kita lakukan. Baik, untuk kesempatan ini saya persilakan Pak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa telah belajar pada observasi, dalam melakukan observasi di kelas, sekarang melakukan observasi. Adapun menjadi kriteria di sini, yang pertama itu kita lakukan dalam prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan. Di sini saya sudah lihat bahwa betul-betul ada kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, kemudian observasi tidak menggurui, yang prinsip coaching artinya betul-betul terjadi percakapan dua arah. Kemudian ada ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu ya bagaimana kekurangan tadi ini bisa ditindaklanjuti. Di sini terlihat juga di kriteria penilaian di sini, yaitu
menanyakan apa yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah dilakukan di kelas pada saat observasi, menanyakan apa yang menjadi capaian pengembangan, apa yang dikembangkan di titik fokus itu, kira apa yang menjadi fokus penilaian atau kriteria penilaian itu bisa tercapai. Dari saya luar biasa pasca observasi ini, luar biasa dari saya. Cuma itu saja dan terima kasih. Terima kasih Bapak pengajar praktik sudah memberikan umpan balik terkait masalah kegiatan supervisi akademik yang berbasis coaching kepada kegiatan observasi dan hari ini alhamdulillah kita sudah ditemani ya pada kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak pengajar praktik sudah berkenan mendampingi kami. Ibu Asrianti selaku guru yang diobservasi. Ya, untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love